Halo para fans Toho, kembali lagi dengan channel Rune Mana Live. Di video kali ini akan kembali bahas alur cerita Toho dan Mahukagura part 5. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya, karena cerita ini berhubungan. Link ada di deskripsi. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dari channel Rune Mana Live ini ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, dimulai saja videonya yuk. Story 12. Yukari menjelaskan kembali story sebelumnya bahwa Sumeruko menyelamatkan Seiya dari tar hitam yang merasukinya. Sebenarnya insiden baru telah terjadi ya, seperti yang terlihat di story sebelumnya ya. Bulan yang satunya berubah menjadi hitam gelap ya, dan sangat jahat, terus menyerap banyak Yume Mitama yang ada di Gensokyo sekarang ya. Semuanya berada tepat di kuil Hakure dan berterbangan entah kemana ya. Portal pun langsung dibuka. Yukari yang sangat khawatir ya pada player ya. Di kuil Hakure, Reimu yang sedang melihat langit terlihat kebingungan ya. Lalu muncullah Marisa sambil berteriak apa yang sebenarnya terjadi. Muncullah hitam di langit yang apa yang Reimu rencanakan pada insiden ini ya. Reimu tidak merencanakan apapun, dia hanya melindungi Roka saja. Reimu menjelaskan bulan hitam tersebut telah mengonsumsi banyak Yume Mitama yang ada di Gensokyo ya. Demi Roka, Reimu tidak ingin orang-orang memurnikan Yume Mitama. Namun bingung karena Reimu mengatakan Roka lagi ya. Marisa yang kesal karena Reimu menyembunyikan banyak hal dan bahkan mengganggu pasukan Gensokyo restorasi ya, dan menghentikan semuanya untuk melakukan permainan dan Mahukagura ya. Jika saja Reimu memberitahu apa yang terjadi, mungkin Marisa akan membantu Reimu ya. Tapi yang sudah dijelaskan Reimu tadi ya, dia hanya ingin melindungi Roka ya, dan Roka sudah pada batasnya ya. Tapi yang jelas tujuan Reimu untuk melindungi Gensokyo ya. Marisa yang sangat sudah kesal ya, marah ya pada Reimu. Dia terus mengulang-ulang Roka ya, bagaimana Roka bisa melindungi Gensokyo ya. Reimu dengan santai menghina Marisa dengan sebutan penyihir bodoh, lambat dan menyebalkan ya. Sumeruko yang melihat ingin melerainya mereka berdua ya, tapi Reimu dan Marisa langsung siap-siap ya, karena pertengkaran mereka berdua akan diselesaikan dengan pertarungan ala Gensokyo ya, yaitu bermain dan Mahukagura ya. Setelah itu Marisa lah pemenangnya ya. Reimu kesal ya karena kalah ya. Aun melihat bulan hitam mulai hancur ya, dan Yume Mitama yang terjebak semuanya berterbangan ya. Sumeruko yang senang berkata bahwa insiden telah selesai ya. Marisa yang kesal memberikan hukuman ke Reimu untuk merenungkan kesalahannya ya, dengan menjebak Reimu dengan penghalang. Reimu yang kesal menyuruh Marisa lepaskan ya. Marisa yang senang karena telah belajar dari buku yang dia pinjam dari perpustakaan Pacoli, ternyata sekarang berguna ya. Aun yang bingung karena Marisa bukan meminjamnya tapi mengambil tanpa izin ya. Reimu yang ingin keluar dari penghalang karena Gensokyo dalam bahaya. Marisa yang gak peduli ke Reimu akan melakukan dan Mahukagura sesukanya ya. Semuanya bersemangat kecuali Reimu ya, dan Reimu tidak peduli jika hal buruk terjadi. Story 13. Yukari menyambut player dan menjelaskan kembali story sebelumnya ya. Marisa mengalahkan Reimu dan menyelesaikan insiden yang dibuat Reimu ya. Dan sekarang Reimu hanya bisa melihat orang-orang melakukan permainan dan Mahukagura ya, dan bekerja keras membangun ulang dan sangat berterima kasih ya. Tar hitam yang berada di banyak tempat sekarang telah hilang ya. Yukari yang senang karena ini sudah kembali dengan damai. Portal pun dibuka. Di kuil Hakure, Aun yang berjalan ke sana kemari menyiapkan pesta untuk malam ini. Sumeruko yang membawa banyak perabotan hampir saja terjatuh. Untung ada Marisa di sebelahnya yang menyelamatkannya. Sumeruko senang dan berterima kasih ke Marisa dan menawari sake langka. Marisa senang karena itu pasti sake dari dunia luar. Marisa yang senang langsung menawari Reimu juga yang masih di dalam penghalang ya. Saat pesta akan dimulai, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Marisa pun bingung apa yang terjadi. Aun pun tidak tahu, tiba-tiba gelap dan melihat langit, dan ternyata itu bulan hitam yang mengeluarkan tar hitam ya.
Seja yang datang berlari bertanya pada Sumereko, katanya insiden sudah selesai dan sekarang bulan hitam tersebut mengeluarkan tar hitam sangat banyak. Jika tidak melakukan sesuatu, Gensokyo akan dipenuhi tar hitam ya. Reimu yang kecewa karena tidak dipercaya sekarang terbukti terjadi ya. Gensokyo benar-benar dalam bahaya karena Roka telah pada batas penuhnya ya. Marisa yang bingung apa yang sebenarnya terjadi. Story 14. Yukari langsung mengingatkan kembali apa yang telah terjadi ya. Pesta yang akan segera dimulai karena telah menyelesaikan insiden, ternyata insiden masih belum berakhir sepenuhnya ya, karena sekarang tar hitam mulai keluar dari celah bulan ya. Dan Yukari berharap bahwa Reimu tahu solusinya dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Yukari langsung buka portalnya. Tar hitam mulai mengalir di kuil Hakurei. Marisa ingin mendengarkan penjelasan Reimu dengan benar sambil melepaskan penghalang Reimu yang jengkel karena berkat teman-teman bodohnya mereka karena tidak mendengarkannya. Hal ini bisa terjadi. Marisa yang kesal karena Reimu nggak menjelaskan dengan benar ya, tapi Marisa ya sudahlah karena ingin dengarkan penjelasan Reimu ya, karena teman-temannya ini nggak paham, jadi Reimu harus menjelaskannya dari awal ya. Energi untuk memperbaiki Gensokyo tidak hanya dimurnikan oleh Yume Mitama dengan bermain dan Maku Kagura ya. Namun yang aneh padahal melihat bahwa itu sangat dimurnikan ya dan proses penyembuhan ya. Tapi Reimu menjelaskan itu benar, tapi semua energi tar hitam disimpan dalam Yume Mitama di langit di suatu tempat dengan memurnikan energi kotor dan mengembalikan Gensokyo ya. Roka berada di suatu sisi lain bulan ya. Marisa yang bingung, Roka itu sebenarnya apa sih berada di sisi lain, apakah mereka itu orang Lunarian? Tapi Reimu menjelaskan bahwa Roka itu bukan orang-orang bulan ya, tapi lebih tepatnya lubang dimensi antar dunia ya, bisa dibilang ini Roka ini orang dari dunia luar ya, atau penghalang hebat Hakurei ya, dengan melindungi sistem Gensokyo baru ini ya. Penghalang hebat Hakurei sudah tidak ada di dunia ini ya. Saja menghentikan perkataan Reimu ya, karena ternyata dunia mereka tidak memiliki penghalang hebat Hakurei ya untuk memisahkan Gensokyo dan dunia luar ya. Karena itulah Reimu tidak memiliki hak untuk misi melindungi penghalang sebagai gadis kuil Hakurei ya, atau apalah itu ya. Tapi setelah menganalisa tentang permainan Roka yang mengatur penghalang, jadi Reimu memiliki perintah misi untuk melindunginya ya. Marisa yang pusing karena terlalu banyak informasi yang masuk jadi kurang paham ya. Reimu sudah menduga ya, lebih tepatnya gara-gara Marisa dan teman-teman lainnya bermain dan Maku Kagura berlebihan, kemampuan Roka melebihi batasnya. Sekarang ya, lebih tepatnya apakah Marisa melihat saat bulan menjadi gelap? Apakah Marisa memperhatikan? Marisa yang beralasan melihat sambil membawa Aun ya. Aun berkata bahwa Marisa melihatnya juga. Memang benar Aun melihatnya. Sedangkan Marisa menurut saya sih masih nggak peduli ya, cuma pas di akhir doang ya. Ya pokoknya Marisa di sini mengelak ya. Roka mulai sampai pada batasnya dan mengeluarkan tar hitam, karena itu Gensokyo mulai banjiri dari bulan ya. Reimu akan menjelaskan bahwa jika terus begini Roka mungkin akan mati ya, dan jika Roka mati itu adalah akhir dari kelahiran Gensokyo dan akhir dari kita semua. Sumereko yang takut apakah tidak ada cara lain menyelamatkannya. Marisa sangat ingin menyelamatkan Roka, tapi tidak tahu caranya. Bagaimanapun Marisa dan yang lain harus menyelamatkan Roka dari tar hitam tersebut ya. Di akhir Seja sepertinya memiliki solusi dan cara menyelamatkan Roka. Bagaimanakah itu? Oke, segitu dulu cerita mulai memanas ya. Apakah yang akan terjadi ya? Ditunggu saja di part berikutnya ya. Oke, bye bye.